got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Feni Anjani. Aku dari program studi Perbankan Syariah 3A. Jadi, aku berasal dari kampus IAIN Palangkaraya. Beradanya aku di sini, aku ingin menjelaskan tentang URF. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak URF itu apa? Ya, tahu nggak? Nah, jadi kalian jangan lupa simak baik-baik video aku ya. URF. Nah, teman-teman, jadi pembahasan yang akan aku bahas di sini adalah pengertian al-urf, proses terbentuknya al-urf atau adat, macam-macam al-urf, dan contoh al-urf. Masuk ke pengertian, secara etimologi, urf berasal dari kata arafa yaitu yarifu, yang berarti sesuatu yang dikenal dengan baik, sesuatu yang tinggi berurutan, pengakuan dan kesabaran. Secara etimologi, urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tablat yang sehat. Menurut Abdul Wahab Khalaf, urf adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Sedangkan Wahbah Al-Zunaili mendefinisikan urf sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh rakyat banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang dikembangkan di antara mereka ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu yang berbeda dengan makna bahasa. Dari definisi di atas menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia tidak dapat disebut sebagai urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat. Tidak bisa dikategorikan sebagai urf, artinya urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpan dari norma dan aturan. Nah, teman-teman, di sini ada dalam hukum Islam, dasar hukum penggunaan urf didasarkan kepada beberapa dalilnya, di antaranya firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 199. Selain firman Allah, dasar hukum pengguna urf juga terdapat di dalam hadis Nabi, yaitu sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Konsep al-urf ini mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi di dalam masyarakat, yang telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan, tentunya tanpa melanggar ajaran dan dasar Islam yang tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Para ulama sepakat bahwa urf itu memiliki kekuatan hukum apabila bersesuaian dengan ayat atau hadis, sebagaimana para ulama juga sepakat bahwa urf yang bertentangan dengan syariat harus ditinggalkan. Selanjutnya yang B, proses terbentuknya al-urf atau adat. Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan bahwa urf terbentuk setelah melalui 4 tahapan, yaitu al-mai, kecenderungan, al-amal, tindakan, al-taklid, pembenaran, dan al-tikrar, repetisi. Sebuah adat atau urf terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu tindakan ataupun ucapan tertentu karena beberapa faktor. Pertama, tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya. Kedua, keinginan, dorongan hati dan syahwat suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Ketiga, adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam suatu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya. Setelah salah satu atau ketiganya muncul, kemudian hal itu diikuti oleh individu-individu lainnya dan mereka melakukannya secara berulang-ulang hingga menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang di sekitarnya. Abdul Wahab Khalaf menganalisis proses terbentuknya struktur kebudayaan sebagai sebuah proses dialektis yang bersifat terbuka. Pada poin ini, adat dapat dibedakan dari ijma. Ijma hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas intelektual dalam berijtihad, mujtahid, sedangkan urf dibentuk oleh sekelompok masyarakat dengan tingkat sosial yang berbeda.
Imam Syatibi menyebutkan bahwa al-urf bisa dijadikan pijakan hukum berdasarkan atas konsensus atau ijma para ulama selagi untuk kemaslahatan umat manusia. Jika syarat tidak menganggap keberadaan adat sebagai salah satu sumber hukum, maka Allah telah membebankan sesuatu di luar kemampuan manusia. Takbir bi ma'la yutak. Dan hal itu tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Di samping itu, jika bukan karena adat, maka tidak akan pernah diketahui asal agama, sebab agama tidak akan dikenal kecuali dengan kenabian. Kenabian dikenal dengan mukjizat, dan mukjizat adalah hal-hal yang terjadi di luar adat atau kebiasaan manusia. Jika adat tidak dianggap eksistensinya, hal-hal yang di luar adat pun tidak akan ada nilainya. Nah, yang C, macam-macam al-urf. Dari segi objeknya, urf dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, urf lafzi adalah ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh suatu komunitas untuk menunjukkan makna tertentu dan kecenderungan makna lainnya, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran. Contohnya, sebagai masyarakat menghususkan ungkapan daging pada daging sapi, meskipun secara bahasa kata itu mencakup seluruh daging yang ada. Yang kedua, urf amali adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus-menerus sehingga dipandang sebagai norma sosial, baik itu berupa al-amal, al-ladzi atau kebiasaan, atau muamalah keperdataan seperti bai mu'atah, kredit, upah kebiasaan, hari libur kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi cakupannya, urf dibagi menjadi dua. Yang pertama urf am dan yang kedua urf khas. Urf am adalah kebiasaan yang berlaku menyeluruh kepada suatu tempat, masa, dan keadaan. Contohnya memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya. Yang kedua, urf khas adalah adat yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Contohnya mengadakan halal bihalal pada saat Idul Fitri. Dari segi keabsahannya dalam perspektif syara, urf dibagi menjadi dua kategori, yaitu urf sahih, kebiasaan manusia yang bertentangan dengan dalil syara sehingga tidak menghalalkan yang haram, begitu pula sebaliknya. Adapun yang kedua, urf fasid, yang dilakukan sekelompok orang tetapi berlawanan dengan ketentuan syariat karena menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Pembahasan yang terakhir yaitu D, contoh al-urf. Di sini ada 3 contoh, kalian bisa lihat sendiri masing-masing contohnya. Dikarenakan ada batas maksimal pembuatan video, maka saya minta maaf untuk kalian membaca sendiri materinya. Nah, jadi udah tahu kan urf itu apa? Udah ngeliat kan ya di sebelah penjelasan-penjelasan dari aku. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk